Saya ada di Dodiklakpur, Kodam 3, salah satu posko pengungsian yang digunakan para warga yang memang membutuhkan pengungsian. Kita lihat seperti apa dan apa saja kemudian yang dibutuhkan saat ini, bagaimana tempat tinggal mereka. Mari Bapak, bagaimana tempat tinggal mereka dan kita lihat apakah ada kepala daerah setempat yang bisa kita tanyakan apa sebenarnya selain dari cuaca ekstrim dan juga kondisi lingkungan yang terjadi dari latar belakang banjir di Lebak. Pengungsian di sini ada berapa, Bu? Ada di sini ada 9 barak ya Pak ya, ada 681 tapi baru tadi nyampe juga ya beberapa orang belum kami masukkan. Jadi mungkin kurang lebih 700 ya Pak ya. Komandan di sini Komandan Dodiklakpur yang itu semua dari Cigobang, Kecamatan Lebak Gedong. Oke, kita sedikit minta waktu Ibu ya, sambil Ibu kan lihat ini inspeksi juga ke beberapa posko. Posko ada berapa banyak, Bu? Sekarang ada 11 posko ya, dengan ini dari 6 kecamatan itu ada 11 posko. Di sini mungkin yang paling banyak sekarang ya Pak ya. Total kakak ada 3.227 ya. Jadi dari 6 kecamatan yang terdampak bencana ini. Yang Ibu lihat kondisinya paling parah tuh beberapa desa apa Bu yang menjadi prioritas ya? Ya tadi itu ya, terutama yang daerah terisolir ya, terutama di Lebak Gedong. Di antaranya tadi ini yang masyarakat yang kita evakuasi ke sini itu di Cigobang, kemudian juga di Gunung Julang, itu di Kecamatan Lebak Gedong, Desa Banjarsari dan juga Desa Lebak Situ ya. Itu terisolir juga ya Bu? Ya, tapi memang kemarin kita sudah mulai tim PUPR sudah ke sana membuka jalur di sana ya, ke Cigobang, tapi per hari ini laporan ada longsor lagi. Gitu. Jadi alat tadinya sudah mau jalan ke Gunung Julang membuka yang ini, Cigobang udah buat, tetapi di Cigobang longsor lagi tadi. Boleh sambil jalan mungkin? Boleh, Bu, boleh, ya? Boleh. Kan takut ini. Oke, kita jalan ke sini Bu. Oke. Banyak sekali titik-titik longsor yang kecil-kecil itu Bu. Ya memang di Lebak ini hampir semua kecamatan ini rawan bencana ya. Dan ini rawan longsor dan memang kami setiap bulan juga mengalami bencana ya. Jadi longsor dan setiap bulan Bu? Setiap bulan kami mengalami bencana, cuma mungkin skalanya. Dan ini skala yang paling besar yang kami alami dalam sejarah Lebak. Dalam sejarah Lebak gitu. Jadi paling besar. Paling besar, di mana tadi itu kerusakan infrastruktur juga cukup luar biasa yang memutus akses-akses ke wilayah-wilayah atau di desa-desa yang ada di Kabupaten Lebak. Gitu. Sempat estimasi mungkin kerugian infrastruktur yang terasa untuk Lebak sendiri Bu Iti? Banyak sih ya, kalau mungkin secara angkanya saya belum tahu pasti ya. Karena tadi itu daerah yang sudah kita buka juga masih ternyata longsor lagi gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ruas jalan, ada ruas jalan utama yang memang terdampak dari longsor dari banjir bandang ini, diantaranya amblas ya longsor. Kemudian juga ada 28 unit jembatan, baik jembatan permanen dan juga jembatan gantung, 30 dengan yang milik provinsi gitu. Jadi yang itu terdampak kami, ya? Iya terdampak dan itu memutus distribusi jalur wilayah ya, baik itu distribusi maupun aktivitas untuk sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada 19 sekolah, itu sekolah dasar, SMP, TK, PAUD. Kami belum juga mendapatkan data yang dari madrasah ya. Jadi karena kewenangannya ada di Kemenag, kami juga belum mensinkronkan data itu dengan Kemenag gitu. Jadi mungkin masih banyak belum menghitung pondok pesantren, masjid, sarana pemerintahan, satu kecamatan kami juga terdampak gitu. Dan rumah-rumah terutama ya. Total warga yang mohon maaf Bu menjadi korban jiwa? Ada 11 ya, jadi yang 9 sudah diketemukan, yang 2 diantaranya Rizky dari Bungawari ini, yang 7 tahun belum diketemukan gitu. Oke. Beberapa hari yang lalu kan juga Pak Jokowi sempat katakan instruksikan beberapa hal juga yang menjadi faktor X juga nih, faktor penambah kemungkinan potensi penyebab dari longsor dan juga banjir bawaannya itu kan dari tambang ilegal dan lain. Ini sempat nggak Bu, sudah dicek dan dicek lagi gimana? Sudah ya, jadi diantaranya mungkin itu, tetapi memang tadi saya katakan di Lebak ini daerahnya daerah rawan longsor, di mana bukan daerah dataran tinggi dan juga daerah pertambangan liar pun memang mengalami retak ya, retak seperti di Cimarga beberapa bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu juga sama gitu. Jadi lahan di sana menurut penelitian geologi tidak bisa ditempatkan masuk dalam zona merah gitu ya. Oke. Ya itu, jadi makanya kami juga kadang-kadang kesulitan ketika pemerintah daerah melakukan relokasi, tetapi memang tanahnya itu memang tidak bisa untuk kita relokasikan karena di dalam zona merah. Secara garis besar saja yang menjadi penyebab lebih besar dari banjir longsornya di Lebak itu yang mana Bu? Apakah memang dari intensitas cuaca atau kemudian memang ada akibat salah satunya misalnya tambang ilegal?
Kalau dilihat dari intensitas hujan mungkin dibandingkan 2013 jauh lebih tinggi ya curah hujannya dibandingkan dengan tahun ini. Salah satunya mungkin saya katakan bisa juga dari vegetasi hutan ya. Vegetasi hutan. Kalau dulu kan undang-undang sebelum dialihkan kepada pemerintah provinsi terkait dengan kehutanan, kami pemerintah daerah bisa melakukan intervensi, terutama penanaman ketika masyarakat melakukan penebangan, satu pohon itu harus diganti 5 pohon. Kalau sekarang kan kontrolnya bukan di kami lagi. Ada di provinsi. Jadi Ibu itu sebenarnya berharap itu ada di Pemkab saja ya, biar lebih terlihat di lapangan apa? Ya mungkin kontrolnya bareng ya, mungkin ada semacam pembagian kewenangan di dalam penanganannya, karena kami juga sulit untuk koordinasi terkait dengan ini. Ibu terima kasih, sehat selalu, semoga selalu punya kekuatan untuk menjaga warganya dan rakyat. Amin. Mohon doanya. Jembatan penghubung antar desa yang ada di belakang saya ini menjadi saksi bisu bagaimana dahsyatnya hantaman air dari Sungai Ciberang yang membawa seluruh yang ada di pinggir sungai, menghanyutkan puluhan rumah, merendam ratusan rumah, dan juga banyak sekali jembatan-jembatan yang terputus karena derasnya hantaman dari air Sungai Ciberang. Intensitas hujan yang sangat tinggi di area pegunungan pun seperti tidak terserap dengan baik ke dalam permukaan tanah, sehingga material kayu, material bebatuan ini memperparah banjir bandang yang dinilai sebagai banjir bandang terparah dalam sejarah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini. Selain faktor cuaca, Presiden Joko Widodo juga sempat menyebutkan bahwa salah satu penyebab masifnya penyebab banjir bandang kali ini adalah penambangan liar dan ilegal yang terjadi di beberapa titik di lereng gunung yang tersebar, sehingga memperparah longsor tanah dan memperparah keadaan alam sekitarnya. Meskipun masih dalam penyelidikan, kita berharap semua pihak bisa menjaga kondisi alam yang dihuni dan ditinggali agar semua bisa kembali kepada aktivitas-aktivitasnya seperti sedia kala dengan aman dan baik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat